Ya, Anda kembali di Dialog Nusantara Petang. Kita masih bersama Mas Kawian, Ketua KPI DKI Jakarta. Mas Kawian, tadi memang sudah ada beragam sarana dan sarana yang difasilitasi oleh KPI DKI Jakarta untuk menuju analog switch off di tahun 2022. Ini kurang enak apalagi masyarakat ya, karena Ya, sudah ada berbagai alternatif diantaranya dengan menggunakan smart TV gitu ya, TV yang bisa menyiarkan siaran digital, kemudian juga dibagikan lagi set-top box oleh KPI DKI Jakarta. Nah, ini sudah sampai berapa masyarakat jumlahnya, berapa warga DKI Jakarta yang sudah dibagikan set-top box gratis ini, Mas? mungkin perlu saya apa namanya koreksi sedikit Mhm. bahwa set top box yang dibagikan oleh KPI di DKI Jakarta mungkin secara pertama itu simbolik ya. Artinya untuk mengajak masyarakat mengetahui mengenai fungsi dan manfaat siaran digital yang bisa dikoneksi melalui set top box atau decoder. Terus bisa mempraktekannya, kemudian bisa mendapatkan gambar dan suara yang terang, yang jelas gitu. Yang kedua, Mhm. bahwa set top box itu tentunya itu dari pemerintah. Ya. Kami akan menggalang menggalang set top box dari pemerintah dan juga tentu saja lembaga penyiaran supaya masyarakat yang kurang mampu itu bisa mendapatkan set top box secara cuma-cuma untuk kemudian bisa mengakses siaran televisi digital itu. Kalau dari Karena stakeholder sendiri saat ini sudah ada, Mas, peran dari stakeholder? dari para stakeholder itu mereka sudah berkomitmen yang pertama untuk terus melakukan sosialisasi, yang kedua mereka berjanji untuk memberikan kepada para warga yang dianggap perlu mendapatkan pemberian secara cuma-cuma. Mhm. Jadi ini hanya pemantik saja ya supaya masyarakat lebih familiar karena memang banyak sekali masyarakat yang masih belum paham mengenai apa Betul, itu istilah digitalisasi, ya analog switch betul. off dan lain sebagainya. Nah, ini Ya. untuk mensosialisasikan dan juga memberikan pemahaman itu kepada masyarakat saat ini apa kendala yang dialami oleh KPI DKI Jakarta? Kendalanya barangkali bagaimana kita mendata secara persis masyarakat yang memang benar-benar tidak punya kemampuan untuk membeli perangkat itu ya. Jadi nanti tentu ya ke KPID dan stakeholder juga kementerian bekerja sama dengan Pemprov, kecamatan dan kelurahan untuk mendata gitu. Jangan sampai ada yang tidak terdata, juga jangan sampai ada yang ketinggalan tidak bisa menikmati atau mengikuti siaran digital. Ini perlu kami sampaikan bahwa ini kan waktunya masih lama ya, masih lama, bisa sebentar lagi karena sampai 2 November 2022. Tetapi kita terus melakukan sosialisasi secara masif dan meluas agar masyarakat juga memahami bahwa sosialisasi itu tentang televisi siaran digital bukan untuk kepentingan pemerintah atau yang lain, tapi memang untuk kepentingan mereka sendiri untuk mendapatkan informasi yang lebih jernih, lebih jelas. Kalau dulu penonton televisi analog sering melihat ada nyamuk-nyamuk atau semut-semut di layar televisi, maka dengan menyaksikan siaran televisi digital, maka tayangan layar televisi akan jernih, suaranya juga jernih. Iya, jadi sebenarnya eh, analog switch off ini lebih banyak di manfaatnya bukan untuk KPI DKI Jakarta maupun bukan untuk pemerintah, tetapi sebenarnya untuk masyarakat sendiri. Kita akan bahas lebih jauh Untuk mengenai masyarakat sendiri. manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, tetapi kita harus jeda dulu, Mas Kawian. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Pak, Mas Kawian. Oh, siapa sih?
Apa sih? Iklan apa? Yang mana? Mana sih? Nggak lihat? Mas Kawian, kenapa hilang? Pas saja pulang. Habis sholat ya pulang ya. Jam 8. Ya. Jam 8, makan-makan dulu aja. Tahu ya deket-deket sini. Kata Bang Ruby, sekitar-sekitar situ aja katanya gitu. Habis ini kita jalan aja makan kali ya. Apa sih? Apa sih? Apaan? Bang, kok tim recordernya nggak masuk ya, Bang? Ya. Kita masuk lagi ya, Mas. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang dan kita masih bersama Ketua KPI DKI Jakarta, Mas Kawian. Mas Kawian, ini sebenarnya tadi sudah kita bahas bahwa sebenarnya analog switch off di tahun 2022 ini lebih besar manfaatnya untuk masyarakat. Nah, khususnya untuk DKI Jakarta sendiri, ini apa saja manfaat yang bisa dirasakan oleh warga DKI Jakarta? Oke, tadi sudah saya sampaikan tentang penerimaan layar televisi yang jernih, gambar dan audio. Juga dari masa nanti kita ketahui bahwa siaran televisi digital itu memungkinkan ada efisiensi penggunaan frekuensi. Jadi kalau TV analog satu frekuensi hanya untuk satu channel televisi, kalau digital itu satu channel satu frekuensi memungkinkan untuk dipakai sampai 10 channel. Artinya apa? Artinya nanti akan lebih banyak lembaga penyiaran yang muncul, yang hadir, ya, yang kemudian juga akan banyak konten-konten yang bervariasi. Jadi masyarakat akan punya banyak pilihan. Ya. Masyarakat akan mempunyai banyak pilihan informasi, hiburan, dan sebagainya. Lalu keuntungan lainnya bahwa nanti efisiensi dari penggunaan frekuensi itu nanti bisa dialihkan untuk internet, ya. Jadi nanti penggunaan internet akan lebih cepat, ya, lebih cepat, ya. Jadi akan untuk nanti memungkinkan penggunaan untuk 5G dan sebagainya. Nanti itu untuk keperluan pendidikan, ya. Ya, apalagi di tengah pandemi begini ya, Mas, di mana kita perlu sekali melakukan banyak webinar, mahasiswa tugas-tugasnya bisa didukung dengan kualitas internet yang cepat. Ya. Kemudian juga masyarakat yang bisnis online itu akan terbantu dengan sistem digital yang makin kenceng, ya. Kemudian juga jadi efisiensi digital itu dipakai untuk kepentingan telekomunikasi, juga untuk kepentingan informasi kebencanaan, ya. Jadi kalau ada bencana di mana di pulau terluar atau pulau terpencil, maka akan cepat dideteksi, koordinasi dengan pemerintah pusat untuk selanjutnya pemerintah mengambil kebijakan yang tepat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi korban bencana. Baik, itu kalau untuk di daerah-daerah. Nah, kalau untuk di DKI Jakarta sendiri khususnya apa yang paling membuat masyarakat ini membutuhkan digitalisasi ini? Ya, dengan akan banyaknya channel lembaga penyiaran juga program di Jakarta kan banyak tuh orang-orang anak muda kreatif, milenial, kan? Betul. Akan banyak program, akan membuat membuat konten yang bisa ditayangkan, dijual ke lembaga penyiaran. Tentu saja konten-konten kreatif yang positif, ya, yang menghibur, yang membuat orang terinspirasi, membuat orang makin bijak, membuat orang makin cerdas dan sebagainya.
Iya, artinya mereka memiliki wadah untuk mengekspresikan kreativitasnya dan juga mengembangkan kreativitasnya begitu ya Mas ya. Ini akan sejalan dengan program atau tujuan pemerintah untuk memajukan atau mensejahterakan kehidupan bangsa dan juga menciptakan manusia unggul begitu ya. Betul, betul. Iya, dan untuk konten-konten ini kita berbicara mengenai konten-konten kreatif yang nanti bisa dilakukan atau diciptakan oleh generasi-generasi milenial dengan memanfaatkan adanya internet. Nah, ini peranan KPID untuk mengawasi ini bagaimana nih Mas? Saya sambung sedikit soal masyarakat Jakarta. Jadi mereka yang punya kreativitas, punya kemauan tinggi, akan banyak lembaga penyiar yang menampung hasil kerja mereka, hasil karya mereka untuk kemudian dipublikasikan melalui siaran televisi digital. Ya, jadi artinya terbuka juga peluang untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan Betul. di luar lembaga-lembaga yang formal begitu ya. Betul. Nah ini seperti menyambung yang saya katakan tadi, di mana peran KPID untuk mengontrol ataupun memonitoring konten-konten ini? Karena kan tentunya tidak semua seperti yang Mas katakan tadi kan ya kita harapkan bahwa konten-konten tersebut adalah konten yang positif. Nah bagaimana dengan konten-konten yang negatif? Di mana peran KPID untuk mengawasi ini? Kalau konten-konten itu sudah masuk ke lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran televisi swasta dan sebagainya, maka itu sudah menjadi ranah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Maka KPI, Komisi Penyiaran Indonesia harus memperkuat kelembagaannya untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, juga teknisnya dengan menggunakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Jadi kalau sudah masuk ke lembaga penyiar, maka KPI punya kewenangan untuk melakukan kontrol agar penyiaran yang beragam itu jangan membuat efek tidak produktif, tapi harus membuat efek produktif, membuat masyarakat lebih arif, lebih bijak dan sebagainya. Konten-konten yang tidak positif ya harus diseleksi untuk tidak tayang di lembaga penyiaran. Kalau sampai sejauh ini bagaimana sih Mas dukungan dari pemerintah terhadap KPI, kemudian juga lembaga-lembaga lain dalam melakukan persiapan untuk menyongsong ASO 2022 ini? Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta dengan Bakti, Badan Akselerasi Percepatan Komunikasi dan Informasi, bekerja sama dengan KPI Pusat dan KPID melakukan kampanye sosialisasi tentang televisi siaran digital di mana-mana. Yang saya tahu yang terakhir dibuat di Bali, juga di Lombok dan beberapa provinsi termasuk di Aceh. Jadi agar masyarakat di daerah-daerah, bukan cuma Jakarta, juga menerima sosialisasi mengenai pentingnya siaran digital. Dan juga mereka, kementerian melakukan persiapan dalam rangka membangun infrastruktur. Iya, seperti kita ketahui saat ini kan memang jika kita sudah melakukan digitalisasi atau melakukan analog switch off, tentunya banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya di DKI Jakarta sendiri, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia begitu ya Mas. Tetapi tentunya ada beberapa pihak-pihak yang saat ini tengah menikmati nih keadaan tidak digitalnya Indonesia begitu ya, karena mereka tentunya mendapatkan keuntungan sepihak atau keuntungan bagi pihak atau bagi kalangan mereka sendiri. Nah, sampai sejauh ini bagaimana mengatasi hal tersebut? Saya berharap bahwa program ASO 2022 itu mendapat dukungan dari semua pihak. Tidak ada satu pihak pun yang tidak mendukung, karena itu kan program pemerintah. Keputusan pemerintah sesuai yang tercantum dalam pasal 60A Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya yakin dan saya berharap tidak ada pihak yang tidak setuju apalagi menghambat. Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau misalnya ada pihak yang tidak setuju, misalnya tidak mendukung sosialisasi, nanti
kasihan masyarakat akan menjadi korban ketika peluit ASO 2022 2 November ditiup, maka akan banyak masyarakat yang kasihan tidak bisa menikmati siaran televisi Iya, digital. tidak hanya tidak bisa menikmati siaran televisi, tetapi juga tidak bisa menikmati akses dari informasi-informasi, begitu ya, Mas? Betul. Baik, kami harapkan juga tentunya ASO 2022 ini akan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari KPI maupun juga dari seluruh masyarakat Indonesia. Karena tentunya ini bertujuan yang untuk tujuan baik dan juga untuk manfaatnya juga bisa dirasakan tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga di seluruh pelosok Nusantara. Terima kasih banyak Mas Kawian telah bergabung bersama kami di Terima kasih dan Dialog penghargaan yang tinggi dari KPI di DKI Jakarta untuk Nusantara TV yang ikut gencar melakukan sosialisasi TV digital. Baik, terima kasih Mas Kawian.